1 raup, gue bersyukur dikit. Gue punya 2 raup, gue punya 3 raup, 4 raup, 5 raup. Daripada lu harus buru-buru ngambil 5 raup, mungkin yang akan lu dapet setengahnya. Jadi apa yang kalian akan nonton ini tarikannya VRZ remap front pipe only dan juga menggunakan bahan bakar biosolar. Seperti apa ya larinya ya? Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Nah, ini mungkin kalian udah mulai bosen kita ngebahasnya Fortuner lagi. Tapi ini kali ini biasanya kita bahas kan Fortuner yang TRD lagi sampai GR Sport. Nah, kita bahas Fortuner VRZ yang versi biasa non TRD. Kenapa? Karena ini jarang banget dimodif di Euros Custom, tapi sekalinya dapet nih yang masih gres banget nih. Kilometernya baru 10.000. Lihat interiornya, mungkin kalau kita bisa implementasikan ke video, baunya tuh masih bau baru, John. Jadi kayak baunya yang masih kalau dicolok tugel-tugel gitu, John. Oke? Nah, ini dimulai dari kuncinya. Nih casing kuncinya beli di Tokopedia nih kayaknya orangnya nih. Cuman yang sangat disayangkan adalah dia punya bagian Toyotanya nggak presisi nih, ya kan? Nah, ini mungkin sekitar 100 ribuan udah bisa dapat casing begini. Jadi karena kunci si VRZ ini cenderung agak sering baret nih, mungkin gua kasih lihat punya gue ya. VRZ ini unik, model kuncinya udah kayak Land Cruiser yang facelift 200. Tuh, ini kunci standar ya. Tuh, ininya kan berbentuk kayak Mika gitu, jadi suka baret sama ownernya nih. Ini sebelum dipakai, ini sesudah dipakai. Sebenarnya gampang, kalian bisa cari di Tokopedia aja casing kunci Toyota Fortuner VRZ, segitu mudahnya ya. Oke, nih VRZ ini melakukan hal-hal simple yang bisa dilakukan di mobil ini dengan murah. Murah itu dalam artian kita tidak perlu modifikasi sampai kayak Fortuner gua untuk mendapatkan performa yang cukup baik di mobil ini. Tapi kita lihat bagian eksteriornya dulu. Ini yang masih kurang itu sebenarnya logo yang sudah di black chrome. Karena sebenarnya kalau logo ini bisa aja di stiker, cuman kelihatannya di mata kurang enak. Jadi kurang rapi karena di logo 3 elips ini di bagian sini-sininya nih nanti akan kelihatan stikernya, dan juga kalau misalkan sering kena hujan lama-lama ngelotok. Oke. Nah, terus di bagian list bagasi ini dibentuk warna black chrome dengan stiker smoke. Sekali lagi gue bahas stiker smoke. Jadi logo Fortunernya dicabut, dibikin begini. Sebenarnya actually kalau mobil kalian udah di atas 2020, logo list bagasinya ini sudah warna seperti ini bawaan mobil. Tapi kalau kita bicara instead of 2016 sampai 2020 awal, VRZ yang non facelift ininya masih berwarna chrome seperti ini. Ini dibikin warna ini. Nah, lalu lucunya kalau orang di LED chrome itu sebenarnya lebih kelihatan kayak trim G ya, karena kalau trim VRZ itu ininya chrome, ini dibikin di LED chrome menggunakan stiker smoke all the way the car. Jadi kayak lu lihat semuanya udah dibikin smoke, jadi terkesan chrome-nya itu tidak terlalu mati. Kalau di mobil gue itu gue pakainya glossy karena gue ingin menyesuaikan dengan body kit TRD-nya. Nah, ini cuman pakainya stiker black chrome. Nah, kalau di bagian begini-begini ini masih bisa lebih rapi daripada di logo. Jadi gue saranin kalau kalian pengen bentuk semua mobilnya all black, kalian bisa ke Tokopedia aja beli logo black chrome Fortuner VRZ. Sekali lagi kalian bisa cari kata kuncinya itu ya. Nah, untuk di bagian footstep yang warnanya hitam ini biasanya yang udah facelift, tapi ini karena dia non facelift ini harus di stiker. Nah, ini stikernya warnanya hitam doff biar nggak terlalu cepet kotor ya. Kalau pakai glossy itu sering baret-baret, jadi mungkin pakainya yang hitam doff. Nah, oke. Terus di bagian depan di list lampunya juga yang tadinya chrome diganti jadi smoke. Ini kita lihat, simple ya Om ya.
manis ya jadinya ya. Cuman memang kurangnya ini nih, belum diganti nih. Jadi kayak kayak kurang mantap gitu loh. Jadi ownernya ini bertujuan membuat mobil ini nggak mau ganti velg, tapi ingin terlihat lebih manis daripada standarnya. Jadi gue saranin, oke om, mendingan lo di LED chrome aja semuanya full pakai stiker smoke. Jadi warnanya masih ada krum-krumnya segitu, jadi lebih rapi ya. Di bagian sininya juga udah di stiker juga. Tinggal logonya aja nih depan belakang nih. Untuk eksterior udah cukup. Kita lari ke bagian sektor mesin. Mesin ini sebenarnya nggak bisa terlalu dilihat, cuma nanti akan gua ambil gambar di bawah. Karena Fortuner VRZ ini 2020 awal, dia punya mesin 2GD ini, katalis di exhaustnya itu sudah terletak di front pipe, bukan di down pipe lagi. Kalau punya kalian 2016 sampai 2018 awal, itu down pipe-nya masih ada katalis. Jadi ini down pipe-nya nggak diganti, hanya ganti front pipe. Tadinya mau ganti sekalian replacement filter, tapi replacement filter kita lagi habis yang sprint, belum datang dari Itali, jadi mungkin sekitar bulan depan baru ada. Kalau kalian mau bisa PO dulu di Eurohouse Custom ya. Sama melakukan remap, kita akan cobain tenaganya seperti apa John. Terus di bagian velg, sebenarnya gue udah menyarankan dia kan nggak mau ganti velg nih. Mungkin karena ya salah satu dua hal mungkin agak pelit ya orangnya. Enggak, dia teman lama gue, jadi nggak apa-apa gue cengin sedikit. Ada dua warna yang kira-kira mungkin masuk ke warna velg ini kalau kalian nggak mau ganti velg. Salah satunya kita bisa cat warna hitam doff full, itu di catvelg.id. Nih gua kasih tuh plak tuh ya, atau di Lido Jaya Motor plak tuh. Ini dua bisa kalian. Ini masih udah gua rekomendasi buat kalian yang mau nge-repaint velg. Bisa warna tadi gua udah bilang hitam doff atau warna hitam glossy sekalian. Hitam glossy juga berlaku buat kalian yang punya Fortuner VRZ TRD yang tahun 2017 sampai 2019 awal yang masih warnanya two tone, itu bisa kalian cat warna hitam glossy. Jadi biar kelihatan terkesan kayak yang 2020 punya John. Oke. Jadi sesimpel itu sih. Nah, terus yang paling lebih seru lagi jadi gini. Eurohouse Custom sekarang udah menyediakan spring buffer khususnya buat Fortuner, Pajero, Innova untuk mengurangi body roll, dan juga kalau dibilang lebih empuk sih enggak, cuman dia mungkin lebih mengurangi body roll ketika kita tikungan tajam atau tikungan di tol yang exit tol yang agak melingkar gitu, dia jadi bodinya nggak terlalu ngebuang. Jadi spring buffer itu sesimpel pasang, dicolok, abis itu kita kabel tis biar dia nggak lari, dan itu membantu banget. Khususnya untuk Fortuner VNT TRD yang punya keluhan belakangnya sering ngejeduk, spring buffer akan sangat amat membantu kalian untuk mengurangi jeduk di belakang. Kita pakai merek Comfort Plus, kalian bisa pesan aja, nanti lapaknya akan kita bikinin. Kalian tinggal sebut aja untuk Pajero depan, atau untuk Pajero depan belakang, untuk Innova depan belakang, Ribbon, Innova yang lama, atau Fortuner lama, Fortuner baru. Tapi kalau Fortuner lama, kalian harus sebutin Fortuner kalian TRD atau bukan. Tapi ingat John, kalau TRD-nya bohong-bohongan sama aja, pernya tetap G ya. Jadi kalau misalkan TRD kalian mau tahu TRD kalian asli apa enggak, yang Fortuner lama itu kalian lihat di shock breaker dan di pernya ada logo TRD Sportivo. Oke? Audionya sih masih standar om, kayaknya. Nih kick sensor om. Gue pencet. Ya ini belum kick sensor nih. Ah ini front pipe standar nih. Ini kita lihat. Nah ini front pipe standarnya. Dia harusnya ada katalis seperti ini. Jadi ini nggak ada katalis lagi, yang kita punya yang baru. Lumayan sih ngaruhnya ke tenaga, jadi lebih plong dibandingkan sebelumnya. Oke, bentar gua ambil handphone dulu, kita sekalian ngambil gambar. Kita cobain yuk performanya setelah di remap. Wih, emang nih ya kalau mobil masih baru ya, baunya beda ya. Kayaknya baunya tuh masih seger banget. Kayak gimana ya? Kayak lo beli baju baru di butik tuh gimana ya? Baunya kan masih bau enak banget. Ini bener-bener baunya masih enak. Nah, penyakitnya VRZ itu kalian pasti udah tahu, yang kilometernya udah di atas 50 ribuan.
setirnya itu udah pada ngelopek. Nah, kalian bisa bawa ke Euros Custom atau ke tukang jok kulit kesayangan kalian. Kalian retrim aja pakai bahan Napa atau mungkin Wolfsdorf, dia lebih mahal sedikit daripada biasanya, tapi bahannya lebih awet dan dipegangnya lebih enak karena setir ini kan yang paling kita pegang setiap kali kita nyetir, John. Oke, nah ini di mobil ini lucu ya, dia mobilnya standar tapi dia tambahin Luffy X1 Revolution. Ini sebenarnya fungsinya untuk OBD di mobil. Jadi dia buat tahu voltmeter, speed average, sampai dia bisa bikin time attack kalau misalkan kita mau nyoba mesin di mobil ini. Ini phone holdernya lucu ya. Coba kita coba ya. Bentar. Oke. Jadi ini namanya phone holder robot nih kalau kalian pengen beli nih. Jadi ini diginin dulu. Tuh dia baru nempel. Kayaknya ini for VRZ buat taksi online ya, Om. Karena ada phone holdernya di sebelah sini kan. Udah gitu dia punya bahan bakar, Om. Kilometer baru 10.000, dihajar sama dia biosolar, Om. Gimana tuh mesinnya, John? Nggak apa-apa sih, ini working well kok. Sah-sah aja kok. Jadi Buat kuda ya? iya, buat kuda kata dia kan. Jadi apa yang kalian akan nonton ini tarikannya VRZ remap front pipe only dan juga menggunakan bahan bakar biosolar. Seperti apa ya larinya ya? Jangan-jangan larinya sama kayak mobil gua, Om. Bisa gue jual mobil gua. Lumayan. Ya kalau kita bandingin head to head sama Fortuner gue ya jangan lah ya. Jauh lu, John. Iya, lu kayak bandingin motor 2 tak sama 4 tak, Om. Beda cc. Ya, secara kan speknya kan udah lebih bagus kalau mobil gue. Buat harian ugal namanya kan. Oke. Ini kalau kita ngelihat sayangnya memang mungkin pas rolling shot kelihatan ya, asapnya itu nggak terlalu ngebul. Smokeless lah ya. AFR-nya di setting yang bagus di remapan Euros Custom. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan pakai biosolar itu tarikannya lebih berat daripada biasanya di 2GD. Kalau di 2KD kayaknya hampir tidak terlalu berasa. Mungkin kalau kita bilang efek jangka panjangnya, kita menggunakan bahan bakar biosolar, itu mesin akan lebih kasar daripada biasanya. Udah gitu mungkin ada beberapa parts yang lebih cepat aus dibandingkan kalau kita memakai bahan bakar yang Pertamina Dex atau Dexlite ya. Ini mode normal. Terus kita cobain ya, spring buffernya tuh bener-bener lumayan ngefek sih, apalagi pas kayak tuh terbalik gini. Dia lebih menahan bodi yang miring ke samping gitu loh. Jadi yang tadinya pernya lebih main begini nih ditahan sedikit. Enak sih. Cuman mungkin enaknya pakai spring buffer ini tidak bisa dibalik lagi, sekali lagi implementasikan di video. Kalian harus cobain sendiri produknya, nanti kalian bisa datang ke sini ke Eurohouse ya, kalian coba pasang. Kalau memang tidak enak, kita akan kembalikan uang kalian. Mantap gak, John? Kayak masang track bar gue, John. Jadi kalau misalkan menurut kalian ini tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya, kalian buktikan bahwa ini tidak ada efeknya, baru nanti kita kembalikan uang kalian. Enak kan? Jadi ingat salah satu supermarket bilang, ada yang lebih murah, kami ganti selisihnya. Yoi. Kalau kita nggak beda, Om. Ada yang lebih murah, ya sudah beli di sana. Apa sebelah? Ya, Ijon. Oke, memang teknologi itu nggak bisa dipungkirin. Kalau VRZ ini teknologinya lebih maju daripada si 2KD. Jadi, for some reason, gue memang balik ke VNT kemarin di video sebelumnya itu. Wah, enak ya VNT ya. Tapi memang begitu masuk ke dalam mobil ini tuh kayak 100% sudah beda dari si VNT 2KD. Mulai dari head unit yang lebih besar, model AC-nya yang seperti ini, digital climate yang sudah model modern, dengan tambahan aura black piano. Udah gitu ada tekstur kulit di sebelah sini yang membuat mobil ini tuh terkesan lebih mewah daripada abangnya si tuh VNT. Jadi ya
Tapi memang tidak bisa dipungkiri juga, driving positionnya si VNT lebih enak daripada si VRZ. Karena jok dia tuh lebih kayak feels like homey gitu loh. Kalau ini kan lebih ke arah lo dijagain gini kayak semi bucket. Ininya tuh nggak terlalu ini. Dan juga daya pandang kita tidak seluas si VNT. Karena dashboardnya VRZ ini cenderung lebih naik daripada dashboard VNT. Kalau VNT kan lebih turun begitu. Tapi kalau ditanya sih, lo lebih baik VRZ atau VNT, Om? Kalau gua VNT kayaknya. Tetap ya? Iya. Iya sih. Memang kalau buat orang-orang yang kayak jadul kayak lu gitu ya, maksudnya lo kan lebih suka klasiknya. Nah, terus juga sebenarnya kalau kita lihat durability, VNT itu sangat kuat, Om. Iya. Kita isi solar goceng. Itu. Dari Sabang sampai Merauke aja tuh mobil kuat. Iya. Ya kan? Asal nggak dibejek terus. Iya enggak juga sih, dia bejek ya bejek aja. Jadi jangan mengingatkan memori gue dengan turbo yang jebol dong. Turbo jebol itu adalah salah satu kesalahan karena gue serakah dengan waktu, John. Jadi waktu itu kan mungkin gue sedikit kilas balik ya. Jadi waktu Fortuner itu berangkat dari Jakarta, sebenarnya itu mobil udah mulai trouble di Semarang. Jakarta ke Semarang itu di tol Cirebon itu mungkin larinya kalau boleh dibilang ya hampir mentok lah ya. Jadi mungkin Tuhan masih sayang sama gue gila kalau dipikir-pikir, mungkin kalau diulang lagi gue nggak akan berani nyetir gitu ya. Bannya AT, mobilnya tinggi, ditambah ada roof box di atas, full muatan, gue hajar begitu kan. Nah sebenarnya gini, sah-sah aja mobil di remap, mau dituning seperti apapun, cuman harus dikembalikan lagi ke, ingat mobil ini dibentuk untuk mobil bukan buat kenceng. Jadi kalaupun memang bisa buat kenceng, ada limitnya. Jadi misalkan kita tarik geber set ya kan, exhaust gas temperatur kalian kan akan naik. Nah maka dari itu kita harus kasih dia jeda sedikit, turunin 140, 160, terset, lo geber lagi. Jadi nggak selalu digeber maksimal terus-terusan tuh baik. Oke? Sama juga seperti kehidupan, John. Kalau misalkan kita terlalu ngegeber terus, ada kalanya kita malah jadi sakit, atau kita malah gini, lu ngeruk semuanya. Kalau lu terlalu gitu, pasti kan jatuh semuanya kan. Tapi kalau lu angkatnya pelan, dengan adanya proses pelan-pelan itu, kalian kan bisa lama-lama tahu, oh gue udah punya 1 raup, gue bersyukur dikit. Gue punya 2 raup, gue punya 3 raup, 4 raup, 5 raup. Daripada lu harus buru-buru ngambil 5 raup, mungkin yang akan lu dapat setengahnya. Tapi kalau lu pelan-pelan ngambilnya dikit, lu akan dapat 100% dari apa yang udah lu dapat, John. Jadi istilahnya tidak usah terlalu ngoyo, tapi lu boleh berusaha, tapi mungkin bukan berarti lu tidak boleh berusaha terlalu keras ya. Berusaha dengan keras boleh, tapi mungkin ada jedanya di mana kita harus ya mawas diri lah ya. Jadi mungkin lebih ke arah introspeksi. Jadi ya, tidak selalu hal yang tergesa-gesa itu lebih bagus daripada hal yang lebih hati-hati. Terlalu hati-hati juga nggak bagus. Jadi istilahnya moderate aja, John. Oke, seperti VRZ ini moderate. Jadi dia nggak terlalu pengen ngoyo-ngoyo, yang penting kelihatannya enak dilihat. Ya bukan berarti dia nggak bisa modif, cuman mungkin dia agak sedikit pelit. Maaf ya, Coach Charles. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Thank you, bye-bye.